uji beda varian dari dua populasi. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kita punya Mohon maaf Bu, di unmute Bu itu Bu. Oke, ada sesuatu sebentar, tutup pintu tadi. Oke, baik. Manfaatnya antara lain, pertama adalah uji beda varian. Misalnya saja begini, kita itu punya dua distributor tentang sesuatu, katakan begitu. Yang satunya di Jogja, yang satunya di Solo. Nah, kemudian ada penjualan-penjualan. Nah, kemudian dikatakan bahwa variasinya itu misalnya berbeda ataupun tidak berbeda, kan seperti itu. Nah, di situ kemudian kita uji apakah variabilitasnya itu sebenarnya Jogja dan Solo itu sama atau tidak, kan kayak gitu. Nah, untuk uji beda varian itu kita menggunakan F-test. Oke, yang kedua ini untuk uji beda rata-rata lebih dari 2. Nah, di sini pada uji beda rata-rata lebih dari 2, ini yang kemudian kita kenal dengan ANOVA. Nah, ini ada satu arah dan dua arah. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya saja, kita McD ya, McD. McD itu kalau di Jogja, yang mungkin kayaknya saya tahu atau yang biasa kita kenal, itu ada di Jalan Kaliurang, ada di Jombor, di Ring Road itu, kemudian ada di Malioboro Mall, ya, kemudian ada di Jalan Solo, Adi Sucipto. Oke, misalnya itu ada 4. Oke, nah kemudian di situ tuh kan ada katakan grade 1, misalnya grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4, saya katakan begitu saja. Misalnya ini Malioboro Mall, kemudian ini adalah di Ring Road, kemudian Jalan Kaliurang, ini Jalan Adi Sucipto, misalnya begitu. Nah, di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini kan ada penjualan-penjualan, kan gitu kan ya? Ada penjualan-penjualan. Bentar. Oke, ada penjualan-penjualan. Nah, kalau seandainya kita itu hanya kepingin melihat bahwa penjualan di grade 1, 2, 3, 4 itu tidak ada bedanya, jadi sama gitu ya. Maka kita menggunakan ini satu arah. Tetapi kalau kita ingin melihat apakah penjualan di antara gerai itu beda atau tidak, dan juga apakah hari-hari jadi Senin, Selasa, Rabu itu juga ada perbedaan atau tidak, maka ini namanya dua arah dari sini dan ini.
Kan seperti itu. Itu namanya dua arah. Jadi satu arah itu kalau kita hanya kepingin melihat grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 itu bagaimana rata-rata penjualannya. Tetapi kalau kita juga kepingin melihat dari ini, apakah ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu, apakah penjualan di hari-hari itu juga tidak berbeda, kan kayak gitu ya, ada pengaruhnya kah hari-hari tersebut. Nah, itu kita menggunakan ANOVA dua arah. Oke, baik. Bentar, tentang hal itu kita akan share. Sebentar. Distribusi F. Oke, itu saya share. Oke, baik. Tentang distribusi F, oke, kita lihat di situ. Pada pembahasan bab sebelumnya telah diperkenalkan distribusi Z dan T. Sebagaimana distribusi Z dan T, distribusi F ini merupakan bagian dari distribusi probabilitas kontinus. Namun, distribusi F ini mempunyai beberapa sifat yang berbeda dengan keduanya. Ada beberapa karakter penting dari distribusi F ini. Distribusi yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Oke? Kemudian, kurva distribusi F condong atau menceng ke arah positif. Jadi kemencengannya itu positif. Dulu saya pernah bikin kayak jembatan keledai gitu kan ya, yang salah gitu ya. Jembatan keledai yang salah itu membuat saya ingat. Jadi pikir saya kalau misalnya skewness itu kan begini, SK koefisien skewness ya, itu adalah rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Kan begitu. Nah, ini koefisien skewness. Kalau distribusi normal, nah ini sama dengan 0 karena median sama dengan min sama dengan modus. Jadi di sini kan min sama dengan modus, ini kan 0. Nah, kemudian kalau positif itu dulu saya pikir begini, ini positif. Maksudnya menceng ke kanan itu positif. Kan kayaknya oh ke kanan itu positif. Kan begitu. Ya. Menceng kanan itu saya kira positif. Padahal tidak.
negatif itu. Kenapa? Kalau seperti ini kan modusnya lebih tinggi daripada minnya. Oke? Kalau modusnya lebih tinggi daripada minnya, maka nilainya pasti negatif. Oke? Itu yang pernah saya lakukan dan salah. Jadi saya ingat. Oke? Nah, kalau positif itu malah justru begini. Nah, ini positif. Modusnya itu lebih kecil daripada min-nya. Jadi min dikurangi modus dibagi standar deviasi sama dengan 0. Oke. Nah, median itu ini yang ada min sama modus. Median itu difungsikan bila salah satu di antaranya nggak ada. Kalau untuk koefisien skewness. Bila modusnya nggak ada tapi mediannya ada, maka median itu mengganti modus. Kalau minnya yang tidak ada, maka median menggantikan min. Gitu loh. Jadi median itu bisa mengganti ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi di sini tahu ya, kalau positif itu artinya seperti ini. Sehingga pada umumnya itu F itu akan seperti ini. Oke, nah semakin banyak degree of freedom-nya, nanti kan F tabel, itu nanti F, ini alfanya berapa, kemudian degree of freedom yang pertama, sama degree of freedom yang kedua. Nah, ini numerator, ini denumerator. Jadi ini untuk pembilang, ini untuk penyebut nantinya. Oke, belum sampai ke situ, kita begini dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke. Kurva F condong atau menceng ke arah positif. Positively skewed, ya. Skewed. Skewed. Oke. Artinya distribusi ini tidak bersifat simetris, tetapi distribusi ini mempunyai sisi kanan yang lebih panjang, kan seperti ini tadi. Oke. Baik. Akan tetapi, ketika jumlah derajat kebebasan atau degree of freedom semakin besar, baik sisi numerator ataupun denumerator, maka distribusi F akan mendekati distribusi normal. Oke. Nah, yang ketiga, distribusi F, nilai distribusi F tidak pernah negatif. Oleh karena itu, nilai yang paling kecil diasumsikan besarnya 0. Karena F itu rasio antara dari hasil pengkuadratan. Kalau kuadrat itu kan pasti positif. Dibagi juga hasil dari kaitannya dengan kuadrat juga positif. Pasti nilainya positif, tidak mungkin negatif. Oke? Baik. Kurva distribusi F bersifat asimptotik. Asimptotik atau asimptotis itu artinya kan seperti ini. Ini kan ya. Nah, ini tuh mendekati 0 tetapi tidak pernah 0. Jadi masih terbuka kemungkinan yang ekstrim-ekstrim itu masih semuanya di situ terbuka, tidak kemudian menutup sama dengan 0. Ya, mendekati 0 tetapi tidak sama dengan 0. Oke. Nah, distribusi F di sini tergantung dari degree of freedom-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada perbandingan dua varian populasi. Oke. Oke, sebelum kita pada perbandingan dua varian populasi, bagaimana kita mencari F tabel? F tabel ini sama dengan F, di mana di sini adalah alfanya berapa, kemudian
DF1-nya itu berapa, DF2-nya berapa. Nah, DF1 itu adalah degree of freedom sebagai numerator. Oke, dan yang kedua DF2 ini DF dari denumerator. Oke, jadi numerator dan denumerator ini nanti merupakan pembaginya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk, sebagai contoh saja. Bila alfanya itu adalah 5%, oke, dicoba. Misalnya DF1 itu katakan misalnya 3, DF2 itu 10, maka F tabelnya berapa? Coba, ini hanya mencoba lihat. Kita cari yang 5%. Di sini biasanya yang disajikan 5% dan 1%. Nah, 5% itu berarti kalau misalnya numeratornya itu katakan tadi di situ 3, kemudian denumeratornya itu adalah 10, maka F tabelnya berapa? Berapa? Coba cek tabel. Cek tabel. Berapa? 3,86 kan, Bu? 3,86. Ya. Ini siapa ini? Jesslyn, Bu. Jesslyn. Oke, thanks Jesslyn. Nah, 3,86. Nah, ini itu dipakai sebagai titik kritis. Nah, ini 3,86 itu sebagai titik kritis. Jadi yang dari tabel itu acuan untuk menentukan titik kritis. Jadi di sini H0 diterima, di sini H0 ditolak. Nah, H0 diterima, H0 ditolak. Nah, kemudian ini kan uji beda dua varian atau uji beda varian. H0-nya itu tetap pertama di dalam prosedur pengujian. Yang pertama adalah menetapkan H0 dan H1. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu menetapkan tingkat signifikansi atau alfanya berapa. Kemudian kita memilih peralatan statistik yang paling cocok itu apa? Menentukan titik kritisnya berdasarkan, jadi memilih alat statistiknya yang mana yang cocok. Kemudian kalau misalnya F, katakan begitu, dengan alfa yang sudah ditentukan, kita lihat N-nya berapa, K-nya berapa, maka kita akan bisa mendapatkan F tabel sebagai menentukan titik kritisnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan menghitung F hitungnya. Oke, baik. Ini juga sudah saya berikan kepada Anda. Contoh distribusi F. Oke. Oke, yang paling bawah itu. Uji perbedaan dua varian. Nah, ini kan ya, tak hapus. Uji beda dua varian. Oke.
Nah, uji beda dua varian yang pertama. Perbandingan dua varian populasi. Pada bab sebelumnya, oke, dan sebagainya, oke, langkah atau prosedur tetap sama. Jadi yang pertama, oke, tentukan H0-nya. Ini adalah standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada beda atau tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan variabilitas data, variabilitas atau varian sama, varian dari kedua populasi. Oke, jadi ini adalah bentuk ukuran variabilitas data. Itu ini ukuran variabilitas. Itu sebenarnya standar deviasi dikuadratkan itu adalah varian. Oke. Nah, H1 itu Anda bisa standar deviasi 1 tidak sama dengan standar deviasi 2. Atau di sini jadinya terdapat perbedaan. Variasi atau varian dari kedua populasi. Jadi ini kaitannya dengan stabil dan tidak stabil. Stabil, kalau variabilitasnya tinggi, itu kan bergejolak, jadi tidak stabil. Tetapi kalau rendah, itu relatif stabil. Nah, jadi ini ukurannya seperti ini. Nah, kemudian, ini varians, maaf, ini kita berikan varians, ya kita kuadratkan saja. Maaf ya. Ini varians itu standar deviasi dikuadratkan, sama sebenarnya ya. Oke, variabilitas data seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu kita berikan alfanya berapa. Tentukan taraf nyata. Taraf nyata atau tingkat signifikansi. Oke, alfanya. Kemudian yang ketiga, memilih uji statistik. Memilih uji statistik. Nah, di sini menentukan titik kritis. Nah, setelah menentukan titik kritis, oke, kemudian, nah, ini tabelnya, oke. Kalau dalam hal ini F tabel itu kan sama dengan F alfa DF1 DF2. Nah, DF1 ini adalah numerator sama dengan N1 dikurangi 1. Kemudian DF2 denumerator sama dengan N2 dikurangi 1. Oke, N2 dikurangi 1. Numerator dan denumerator. Oke, kemudian yang 4 adalah menghitung statistik. Nah, di sini
F hitung. F hitung ini bisa diperoleh dengan cara S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, kemudian setelah itu 5, mengambil keputusan. Mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan. Berdasar F tabel dan F hitung. Nah, F tabel itu kan untuk menentukan titik kritis. F hitung itu untuk menentukan apakah ada di area H0 diterima atau H0 ditolak. Oke. Nah, sekarang sekarang di situ ada uji perbedaan dua varian, contohnya di situ ada dealer A dan dealer B, oke? Nah, manajer dealer B mengklaim bahwa penjualannya relatif stabil dibandingkan dengan dealer A. Nah, di sini kemudian kita akan mencermati apakah betul apa atau tidak betul, kan kayak gitu. A dealer B. Oke. Nah, yuk kita mencoba mencari. Nah, sekarang ini kan seperti ini. Kita mengacu dari contoh yang sudah saya share, contoh soalnya, tetapi ngitungnya kita sendiri. Oke, ada kesalahan di buku untuk penyelesaiannya, dan baru saya lihat tadi bahwa ada kesalahan, tetapi saya tidak mengacu di buku penyelesaiannya. Oke, kita sudah ini tahu ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk contoh tersebut. Nah, di contoh itu alfanya berapa? 1%. 1%. Oke, jadi ini adalah oke. Oke, di sini diketahui ya. Oke. Di contoh diketahui. Oke. N1-nya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. N2-nya juga 8. Oke. Nah, rata-rata yang pertama berapa? Rata-rata yang kedua berapa? Kemudian S1-nya atau S1 kuadrat juga boleh. S1 kuadrat berapa? S2 kuadrat berapa? Alfanya sama dengan 1%. Kan gini. Oke? Nah, cara hitungnya bagaimana? Oke, Anda tetap harus wajib ngasih rumus ya. Begitu juga ini juga harus dikasih rumusnya. Anda perhatikan bagaimana kita mendapatkan angka-angka ini. Kalau standar deviasi sampel itu kan sama dengan akar, oke? Sigma beda antara XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Ya enggak? Nah, ini bisa kita dapatkan langsung dari kalkulator. Kita pinjam fungsi regresi. Jadi, mode
kemudian kita ambil rek-nya. Oke, kita ulang lagi. Ini dari seperti ini, kemudian pencet mode akan keluar begini, pencet lagi modenya lagi akan keluar begini. Kita pencet nomor 2, oke, kemudian kita pencet linear. Oke, jadi di sini, oh sorry, keliru, saya salah pencet something. Oke, mode, oke, 2, 1, oke. Ini ya, linear. Oke, nah kemudian kita akan memasukkan langsung di dua-duanya. Kalau kita itu misalnya yang satu A-nya itu ada 8, B-nya itu katakan 6, jadi berbeda. Maka kita tidak menggunakan rek, tapi kita pakai SD. Karena beda, jadi dihitung satu-satu. Tetapi kalau ini kebetulan sama, maka kita bisa meminjam fungsi regresi karena double. Jadi sama, seolah-olah yang satu X, yang satu Y. Jadi kalau misalnya yang satunya itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus saja. September, Oktobernya nggak ada. Maka kita mestinya tidak menggunakan rek, tapi menggunakan SD. Jadi kita masukkannya satu-satu. Data A sendiri, data B sendiri. Tetapi kalau sama, kita bisa minjem fungsi regresi untuk X, Y. Jadi data A itu kita anggap sebagai data X, kemudian data B kita anggap sebagai data Y. Oke? Coba kita masukkan. 77, 100 masuk data. Kemudian 83, 80 data. Kemudian 83, 56 data. 32, 59 data. 84, 70 data. 48, 66 data. 60, 72 data. 103, 71 data. Oke, ada 8 ini datanya. Ada 8. Oke. Kita akan lihat rata-ratanya. Save SVAR. Ini SVAR. Oke. Kalau rata-rata berarti nomor 1. Nah, ini 71,25. Kita tulis. Ini 71,25. Nah, ini bagaimana? Nah. Oke, misalnya save SVAR. Oke. Nah, di sini ada ini adalah yang Ini adalah standar deviasi populasi, yang ini adalah standar deviasi sampel. Oke, kita pencet yang nomor 3. Oke. Nah, ini 22,95118 sekian. Nah, karena itu kuadrat ya langsung saja kita kuadratkan, nggak apa-apa. Sama dengan ini. 526 7857143. Oke. Nah, sekarang untuk rata-rata yang kedua, save, kemudian SVAR. Oke. Ini dipencet terus. Nah, di sini ada Y bar. Pencet nomor 1. Sama dengan. Nah, ini yang kedua 71,75. Nah, standar deviasi variansi yang kedua itu standar deviasi dikuadratkan. Anda perhatikan, save, kemudian pencet lagi SVAR. Nah, yang nomor 3. Oke, kita pencet yang nomor 3. Ya, nomor 3 sama dengan ini
dikuadratkan. Sama dengan. Oke. Oh, sorry. Ini saya salah tadi ya. Oke, 3 kuadrat 7857 143. Oke, yang kedua. Oke. Kuadrat. Oke. 187,6428571. Oke. Baik. Nah, karena alfanya itu adalah 1%, oke. Kita lihat. Alfanya sama dengan 1%. Oke. Nah, DF1 itu degree of freedom dari numerator itu adalah K dikurangi 1. Sama dengan, nah, di sini itu kan ada bukan ini untuk satu arah, dua arah, maaf. DF1 itu adalah F dikurangi 1 sama dengan 8 dikurangi 1 sama 7. Nah, DF2 itu sama dengan N2 dikurangi 1 sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, titik kritisnya menjadi F tabel, oke. Ya. F ini 0,01 titik koma 7 titik koma 7 berarti berapa? 6,99 Bu. 6,99. Ini suara siapa? Siapa yang bicara? Feby Bu. Feby. Iya Oh Bu. ya, Feby Pratiwi ya. Oke, Ya, Bu. 6,99. Jadi begini ya. Nah, ini adalah titik kritisnya di 6,99. Di sini adalah area H0 diterima dan di sini adalah H0 ditolak. H0 ditolak. Nah, sekarang kita menghitung F hitungnya. Nah, F hitung itu adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, kita sudah dapat itu. Jadi di sini 526,7857143 dibagi dengan 187,6428 6428 571 sama dengan ini sebenarnya langsung begini juga bisa. Oke, save as far yang nomor 3 sama dengan dikuadratkan sama dengan dibagi buka kurung lagi save as far pencet yang Y-nya nomor 3 langsung dikuadratkan tutup kurung sama dengan oke 2,807 katakan begitu. Nah, ini pada area H0 diterima. Ya kan? Maka kesimpulannya karena F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga berada pada area H0 diterima. Maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat perbedaan varian dari kedua populasi tersebut. Oke, artinya bahwa stabilitasnya itu tidak berbeda secara signifikan, sama, gitu ya. Ini untuk uji beda varians. Dicermati dulu. Jadi kalau Anda itu melakukan analisis, uji sesuatu, kemudian memberikan analisis, itu sampai pada kesimpulan ya. Jangan H0 diterima, H0 ditolak saja. Agar kenapa? Agar Anda ngerti kalau H0 diterima itu artinya apa, kalau H0 ditolak itu artinya apa. Oke, dicermati dulu.
Oke, coba. Cek. Sudah? Sudah paham? Gimana? Zaklin, Siwi, Feby, Halo Bu, sudah paham? sudah Bu. Oke, baik. Kemudian kita akan bicara tentang ANOVA satu sisi ya. Oke, di sini uji ANOVA satu sisi. Uji F yang paling penting dan sering digunakan adalah uji ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua populasi, kan kayak gitu. Nah, ada dua uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah one way classification dan uji ANOVA dua arah two way classification dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Jadi ada dua, yang satu dua arah tanpa interaksi, yang satunya dua arah dengan interaksi. Oke. Maksudnya oke, baik, populasi oke, dan sebagainya. Oke. Oke, baik. Nah, ini saya akan uji ANOVA satu arah. Uji beda rata-rata lebih dari dua. Oke. Oke. Satu arah, dua arah. Ini dengan interaksi dan tanpa interaksi. Oke. Dua arah. Oke. Oke. Nah, di sini akan kita dapatkan ada namanya total sum square, total sum square, total sum of square. Oke, ini adalah sigma beda antara setiap data observasi dikurangi rata-rata secara keseluruhan. So, saya berikan sebagai grand mean. Oke, grand mean itu adalah total keseluruhan, oke, sigma xi dibagi dengan n. Ini juga grand mean. Oke ya, sama aja. Oke, ini grand mean. Dikuadratkan, maaf kuadratnya kelupaan. Oke. Kemudian kalau sum square treatment ini adalah sum square treatment atau sum square between, sama between itu
antara atau among grup, antara grup sum square treatment itu among grupnya. Di sini ada penjelasannya. Oke. Pada subbab ini akan dibahas lebih dulu. Oke, sorry. Di dalam GANOVA, satu arah perbedaan rata-rata populasi, yaitu variasi total atau total variation, dibagi menjadi dua bagian. Ya, total variation. Jadi di sini itu total variasi. Maaf. Total, sum square total. Oke, maaf. Oke, gini. Oke. Ada kemudian sum square error. Oke. Sum SST ini sum square treatment itu between, ya between, jadi sigma. Jadi ini ada rata-rata dari setiap itu dikurangi dengan grand mean-nya dikuadratkan. Dikalikan N, sorry. Sigma N NJ. Oke. Oke. Ini between. Jadi NJ dikalikan dengan X bar J dikurangi grand mean-nya dikuadratkan. Oke. Kemudian begini, kemudian ada istilah ini, sum square within atau sum square error itu, oke, sum square error ini sama saja dengan sum square within, itu di dalam grup itu sendiri. Jadi SSE ini adalah sigma, jadi X IJ dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Maaf, Bu, kameranya. Sorry. Ini ya, Tadi, di sini. Bu. Oke. Oh, kebablasan. Oke. Ini oke, ini double sigmanya. Jadi itu per satu-satu kemudian dijumlahkan. Nah, setelah jadi gini, kalau kita lihat maka total sum square itu terdiri dari sum square treatment ditambah sum square error. Ya. Jadi total variasi ini itu terdiri dari variasi, ini adalah variasi antar kelompok ditambah variasi dalam kelompok. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa sum square between itu merupakan variasi perlakuan atau treatment effect. Sedangkan variasi di dalam grup disebut dengan kesalahan eksperimen atau experimental error.
Ya, jadi ini sum square treatment itu sama saja dengan sum square between. Sum square error itu adalah sum square within. Oke? Nah, F hitung itu sama dengan mean square between dibagi mean square error. Jadi mean square treatment dibagi mean square error. Mean square between dibagi mean square within. Nah, mean square treatment atau MST itu sama dengan sum square treatment dibagi degree of freedom-nya. DF-nya gimana? Ini DF-nya adalah K dikurangi 1. Ini degree of freedom-nya. Oke, sorry. Saya tulis DF1 ya. DF1. Di mana ini sama dengan SST dibagi dengan K minus 1. Sedangkan mean square error atau within itu adalah sum square error dibagi degree of freedom yang kedua di numeratornya di F2 ini sama dengan SSE dibagi dengan N min K. Oke? Nah, kalau F tabel ya sama dengan F di sini alfa, alfa titik koma DF1 di numerator titik koma DF2 kan begitu tabelnya. Oke, dicermati dulu baru kemudian nanti kita ambil contoh, kemudian kita buat. Gimana caranya? Bisa nggak lebih cepat ngitungnya? Oke, jadi ini total sum square itu adalah ini, sigma beda antara data observasi dengan grand mean-nya, itu rata-rata secara keseluruhan dikuadratkan. Nah, kalau sum square treatment atau sum square between itu between group. Jadi misalnya ada apa itu namanya toko A, toko B, toko C, gitu kan ya. Nah, di toko A itu rata-ratanya berapa? Toko B ratanya berapa? Toko C ratanya berapa? Nah, di toko A itu kita mengambil sampel berapa? Kan gitu. Kalau di toko A 5, maka rata-rata dari grand mean-nya dikuadratkan ditambah misalnya B itu ada 8 dikali rata-rata B dikurangi grand mean-nya dikuadratkan. Kalau C misalnya 5 ditambah 5 buka kurung rata-rata di C kemudian dikurangi grand mean-nya dikuadratkan. Jadi ini tidak selalu harus sama. Oke? Nah, kemudian berikutnya sum square error atau sum square within. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu kan ada rata-ratanya. Misalnya warung A kayak gitu kan ya, warung A atau gerai A itu kan ada rata-ratanya. Nah, setiap data observasi di A itu dikurangi rata-ratanya di A dikuadratkan ditambah ya satu-satu semuanya begitu. Kemudian B juga seperti itu, maka di sini ada sigmanya double itu. Oke? Nah, total sum sama dengan sum square treatment ditambah sum square error. Sum square between ditambah sum square within. Oke? Jadi ini adalah di treatmentnya, ini adalah kesalahan eksperimentalnya. Oke, nah
F hitung itu dihitung mean square treatment dibagi mean square error. Mean square treatment itu adalah sum square treatment dibagi degree of freedom-nya, numerator. Nah, degree of freedom-nya itu K minus 1. Mean square error itu di F2-nya, ini adalah N min K. Oke? Sudah? Cek, cek, cek. Gimana? Cek. Bu Putih mau Iya. nanya. K-nya itu apa ya, Bu? Mana? Yang apa? Sum square total sum square treatment dibagi K min 1. Yang bawah, Bu. Yang MST. Ini SSE. Nah, Ini sigma yang MST, dan Bu. sigma. Oh, mean square error, ini mean square total, treatment. Ya, nah itu kan ada yang SST dibagi K min 1 itu, Bu. Ini degree of freedom dari sum square total. Jadi di F1 K1, di F2 N min K. Jadi bukan N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 2, bukan lagi. Jadi beda. Iya, Bu. Terima Oke, kasih. sudah, Jess? Sudah, Bu. Oke, baik.
Oke? Sudah? Yuk, kalau kita sudah, coba dilihat di situ ada soal. Oke. Oke, uji ANOVA satu arah. Sebuah lembaga riset pemasaran di Jogja ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan burger. Untuk itu, lembaga tersebut mengambil kasus restoran cepat saji Jogja Chicken. Ada 3 lokasi, yaitu Jalan Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang. Hasil penjualan dalam unit ketiga restoran ditunjukkan tabel berikutnya. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Jogja Chicken di ketiga toko tersebut? Nah, H0 itu mesti sama. Yang kedua adalah tidak sama. Gitu ya. Baik, yuk kita coba ya. Oke. Diketahui. Oke. Tadi ketahui. Oke. Sebentar. Sebelum kita jauh, gitu kan ya. Kalau kita itu memasukkan angka-angka, gitu ya. Misalnya pakai SD. Oke? SD, gitu kan ya. Itu kan kita bisa dapat X bar. Ya enggak? Kita dapat X bar kan? Kemudian di situ kita juga bisa menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya adalah sigma XI min rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan N. N besar. Oke, kalau ini juga begini juga boleh sama. Oke deh, ini. Kemudian ini N. Kan begini. Oke? Kelihatan? Oke, nah sekarang kita kan kepingin yang ini. Ini mu itu sama saja dengan grand min-nya. Nah, ini kita kuadratkan, ini akan menjadi sigma, oke, ini xi dikurangi x bar sama aja, oke, dikuadratkan dibagi n. Maka kalau ini kita buat m, standar deviasi dikuadratkan sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Ya enggak? Jadi ini kita bisa dapat langsung. Oke? Sehingga bisa kita dapatkan begini. Diketahui, oke, diketahui dari soal itu, oke, K-nya itu sama dengan 3, oke. Kemudian ini ada katakan ABC, ya ABC. Sorry, 1, 2, 3 saja. N1 sama dengan kebetulan ada berapa N1? N1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. N1 7. N2 juga 7. N3 juga 7. Oke. Jadi keseluruhannya N ini adalah 21. Oke? Oke ya? Nah, kemudian sekarang kita akan lihat juga X bar 1 berapa, X bar 2 berapa, X bar 3 berapa, grand min-nya berapa. Oke, boleh kita seperti itu. Ngitung satu-satu dulu. Oke, ini diketahuinya gitu ya. Oke, kemudian kita akan jawab nanti. Oke.
Boleh juga ini S1. Berapa juga boleh. S1, S2, S3 juga boleh sama aja. Sorry. Baik, ini aja. Nah, kemudian di sini alfa, oke. Alfanya sama dengan 5%. Oke, berarti DF1 sama dengan K min 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. DF2 sama dengan N min K sama dengan 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Oke. Oke, yang pertama ini adalah H0 bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Oke. Kemudian alfanya alfa sama dengan 5%. Oke. Maka F tabel sama dengan F 0,05, degree of freedom-nya adalah 2 dan 18. Berapakah? 3,55, Bu. 3,55. Oke. Ya, 3,55. Oke. Apa yang tidak dimakan? Nah, seperti ini. 3,55. Nah, ini H0 diterima, H0 ditolak. Oke. Kemudian kita akan menghitung, proses menghitung F. F hitung itu sama dengan mean square treatment dibagi mean square error. Nah, sekarang kita akan ngitung ini. Mean square treatment bagaimana, mean square error bagaimana. Nah, kita akan ngitung total sum square, bisa begitu. Total sum square itu sama dengan, atau ini langsung grand min juga boleh sebenarnya. Total sum square ini nggak diperlukan banget di sini, total sum square. Tapi kalau kita punya total sum square itu bisa jadi kan seperti ini. Kan total sum square itu sama dengan sum square treatment ditambah sum square error. Nah, kalau kita sudah punya total sum square, maka kita bisa langsung SSE itu sama dengan sebenarnya total sum square dikurangi SST juga boleh. Kan bisa langsung juga, ya kan? Anda boleh seperti apa saja. Oke? Nah, kalau kita langsung menghitung sum square treatment dan sum square error itu SST sebenarnya TSS sebenarnya tidak terlalu perlu dihitung, tapi kita coba kita hitung semua ya. Baik. Nah, oke. Enggak juga enggak apa-apa untuk grand min saja. Oke. Grand min, oke. SD, saya pakai SD. Oke.
SD, kemudian misal 240 data, sorry, oh kok data full, sorry. Oke. Oke. 240 data, 250 data, 270 data, 230 data, 250 data, 450 data, 500 data. Oke, misalnya ini kita lihat rata-ratanya aja. Oke, ini rata-ratanya di 312,857 sekian. 857 1429. Oke, misalnya 1429. Oke, kita boleh misalnya membulatkan 312,857 saja. Oke, 3 angka di belakang koma. Oke, misalnya gitu. Kemudian saya lanjut. Oke, standar deviasi misalnya ya. Satu. Ini. Baik. Nah, kemudian, oke, ini kita lanjut. Oke, 175 data, 200 data, 205 data, 200 data, 170 data, 270 data, 320 data. Oke. Kemudian 150 data, 180 data, 190 data, 170 data, 165 data, 250 data, 280 data. Oke, baik. Nah, ini tadi kita sudah membuat simulasi, ya. Jadi bahwa kan TSS itu sama dengan sigma XI min X grand, gitu ya. Ini seperti ini. Nah, kalau kita punya informasi standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N, maka ini itu bisa kita dapatkan kali N sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan, kan sama. Jadi kita bisa dapatkan TSS-nya, ini dari mana? Oke, kita dapat standar deviasinya, kemudian kita kuadratkan, terus dikalikan dengan N-nya 21. Oke, ini adalah 1599007,1429. Oke. Ini dari mana? Dari seperti ini. Saya inginkan ya. Ini sama saja dengan standar deviasi dikalikan N. Oke. Sama dengan 1599007,1429. Oke. Baik.
Kemudian kita akan mencari sum square treatment. Oh, grand min-nya kita belum. Ini, grand min-nya berapa? Oke, grand min-nya 243,571 4286. 4286. Oke, kita boleh 243,571 gitu ya. Oke. Kemudian sigmanya itu berapa? Oke, sigma XI itu sama dengan 5115. Oke, baik. Kemudian rata-rata yang kedua itu 175 ditambah dengan 200 ditambah dengan 205 ditambah dengan 200 ditambah dengan 170 ditambah dengan 270 ditambah dengan 320. Oke, dibagi 7. Oke, 220. Oke. Kemudian yang ketiga 150 ditambah 180 ditambah 190 ditambah 170 ditambah 165 ditambah 250 ditambah 280 dibagi 7. Oke. 197,857. Oke, 857. Ini saya bulatkan. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung mean square treatment-nya. Jadi between-nya. Oke. Sum square treatment. Oke, between ya ini. Jadi sigma antara, ini jumlahnya, N-nya berapa. Jadi yang pertama itu N-nya 7. Jadi di sini N-J, kemudian X bar J dikurangi grand min-nya dikuadratkan. Oke? Sehingga sama dengan 7 dikali berapa ini? 312, oke. 312,857 dikurangi 243,571 dikuadratkan ditambah 7 dikali 220 dikurangi 243,571 dikuadratkan ditambah 7 kali 197,857 dikurangi 243,571 kuadrat sama dengan berapakah? Kan kayak gitu. Oke, kita hitung. 312,857 dikurangi 243,571 sama dengan dikuadratkan. Oke, tambah buka kurung 220 dikurangi 243,571 tutup kurung dikuadratkan ditambah buka kurung 197,857 dikurangi 243,571 tutup kurung dikuadratkan sama dengan kalikan 7. Oke, sama dengan 5, 2, 1, 2, 1,38,143. Enggak.
Mungkin ada yang saya keliru, silakan dicekkan. Oke. Nah, kita bisa bikin sum square error-nya itu ini dikurangi ini saja. Atau kita ngitung sendiri. Nah, kalau ngitung sendiri bagaimana? Oke, kita nanti cek ya. Misalnya SSE ini kan sama dengan total sum square dikurangi sum square treatment. Oke, sama dengan, benar nggak ya? 157,1429 dikurangi 121,38,143 sama dengan di sini sama 159.907,1429. Oh, kayaknya ada yang salah ini saya. Sepertinya ada yang salah. Sepertinya. Nah. Ini kayaknya yang di sini. Oke. 312,857 dikurangi 243,571. Oke, kuadrat ditambah 220 dikurangi 243,571 ditambah 197,857 dikurangi 243,571 kali 7. 522. Oh, ini saya salah. Oke, ini saya salah. Oke. 5, 2, 2, 9, 4,69065. Oke. 52 294,69065. Ini kali min 1 ditambah 159.907,1429. 10, 7, oke, berarti 612,4522. SST ini dibagi dengan 18. Oke. Kali 52,294,69065 dibagi 2.
persis. Oke, benar ini. Oke, Anda bisa begini. Jadi, kalau ini kan kita bisa mendapatkan lebih cepat. Total sum square itu kita bisa dapat lebih cepat daripada kita ngitung SSE-nya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena begitu kita masukkan semuanya, kita langsung bisa dapat standar deviasi populasi. Standar deviasi populasi dikuadratkan kali N akan sama dengan total sum square. Oke? Nah, kemudian grand mean, jadi ini 7 dikalikan ini juga lebih cepat. Sehingga kita dapatkan ini. Sum square error itu total sum square dikurangi sum square treatment. Sama dengan sekian. Oke? Baik. Nah, kalau kita itu mau ngitung yang lainnya satu-satu, bagaimana caranya? Oke, jadi begini. Oke, ini juga bisa kita dapatkan sama aja satu-satu. Jadi rata-ratanya berapa? Ini tadi, maaf, saya hapus ya ininya. Oke, kita akan mencoba. Ini misalnya standar deviasi yang 1 itu kan kita mau bikin mean square error itu seperti apa? Sum square error. Sum square error SSE itu kan sama dengan sigma, oke. Kemudian dijumlahkan lagi nantinya. Ini XI ya dikurangi yang rata-rata di dalamnya masing-masing dikuadratkan dibagi, nggak dibagi, udah gini aja. Kan seperti ini. Jadi ini kita bisa juga dapatkan satu-satu dari sini sama dengan dikalikan juga. Dikalikan 7. Jadi sama saja dengan standar deviasinya dikuadratkan dikali 7. Oke, kita coba ya. Kita pencet satu-satu ya. Satu-satu. Oke, saya kosongkan 0. Oke. SD. Oke. Kita ini kan satu-satu. Oke. 240 data. 250 data. 270 data. 230 data. 250 data, 450 data, 500 data. Oke, 7 ya. Oke, rata-ratanya. Oke, standar deviasi. Oke, standar deviasi yang pertama ini adalah, oke, dikuadratkan saja. Dikuadratkan, langsung ya berarti. Ini adalah 108,40,816. Oke, nanti kemudian dikalikan 7. Oke. Oke, kali 7 itu sama dengan 75.742,85714. Oke, kita simpan. Oke. Kemudian kita hapus lagi. Kemudian SD-nya lagi. SD kita masukkan yang kedua 175 data, kemudian 200 data, 205 data, 200 data, 170 data, 270 data, 320 data. Oke. Nah, standar deviasi oke, kalikan 7. Oke. Ini standar deviasi yang kedua dikuadratkan variannya adalah 50,7796
3596. Oke, ini kemudian saya kalikan 7 juga. Oke, di sini 2488,202162. Oke, kemudian yang ketiga. Oke, yang ketiga 150 data, 180 data, 190 data, 170 data, 165 data, 250 data, 280 data. Oke. Oke, 2 sama dengan di sini kuadrat ini sama dengan 1998,9799592. Oke. Oke, kali 7. Oke. 13992,85714 ditambah 2488,202162 ditambah 75742,85714. Nggak ada selisih. Satu. Plus 1. Ada yang salah saya di sini. 1. Oke, nanti saya cek lainnya. Oke, ini 1 aja. 9, harusnya 10. Oke, baik. SSE-nya adalah ini, kalau kalian hitung satu-satu, jadi begini. 240 ya, yang pertama itu kan 240 dikurangi grand min-nya, dikurangi ini, oke. Jadi ini sama saja, jadi SSE itu sama saja. Maaf yang atas nggak kelihatan, Bu. Sorry, maaf, oke. Jadi, Makasih, Bu. Iya, sama-sama. 240 dikurangi, ini rata-ratanya, 312,857 dikuadratkan ditambah dan seterusnya, kemudian juga ditambah gitu kan ya. Ini yang kedua 175, ini 220 dikuadratkan ditambah dari yang ketiga. Jadi ini namanya sum square within group, itu dalam artian jadi dalam grup itu rata-ratanya berapa dikurangkan setiap data observasi di dalam grup itu. Oke? Nah, seperti itu, ini adalah sum square error-nya. Nah, ini kalau dihitung itu kira-kiranya sama dengan seperti ini. Sama dengan ini. Oke, kira-kiranya sama dengan itu. 10, sekian. Nah, kemudian sekarang kita ngitung mean square treatment dan mean square error-nya. Oke. Anggap di situ. Mean square treatment itu sama dengan SST dibagi DF-nya. Oke? SST dibagi
K-1 bagi 2, oke ya. Jadi sama dengan SST-nya itu adalah 5, sekian, oke. 5, 2, 2, 9, 4,69065 dibagi 2. Oke, jadi di sini 26147,34533. Nah, mean square errornya itu sama dengan SSE dibagi degree of freedom-nya. Di F2, ini di F1. Sama dengan SSE dibagi dengan 18. Oke, sama dengan 107.612,4522 dibagi 18. Oke. 5,978,46967. Sehingga F hitung itu sama dengan mean square treatment dibagi mean square error itu sama dengan, oke langsung saja ya, saya berikan di situ. Oke, kalikan 26.147,34,533. Oke. 4,3736. Oke. Nah, kalau seperti ini berada di handle ditolak atau handle diterima? Sorry. Maaf. Ini mean square treatment. Mean square treatment, oke, sekian. Mean square error itu sekian. Mean square treatment dibagi mean square error dapatnya 4,3736. Sehingga masuk dalam handle ditolak. Kalau masuk dalam handle ditolak, maka kesimpulannya bahwa rata-rata penjualan setiap gerai tidak sama. Antara satu gerai dengan yang lain adalah tidak sama. Oke? Oke. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, ini terletak di handle ditolak. Artinya, penjualan di rata-rata penjualan di ketiga gerai tidak sama. Tidak sama. Untuk ketiga cabang tidak sama. Oke? Seperti itu. Oke, silahkan dicermati. Sampai dengan pengujian satu arah, itu kita sebenarnya sudah selesai. Nah, kita besok
latihan. Oke. Nah, statistik. Oke. Oke, ini sebagai latihan. Ini bukan PR ya, tetapi ini untuk sebagai latihan saja. Di situ saya share tentang ini soal 1, 2, 3, 4. Soal 1 itu mengenai varian yang soal 1, apakah keuntungan bank syariah itu lebih stabil, pokoknya harus stabil atau nggak stabil, itu berarti beda varian, oke? Kemudian yang kedua di sini perbedaan antara Sukowi, Joniwi, Jonowi, dan Jopiwi, gitu ya. Itu apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan televisi didasarkan pada sales, kan kayak gitu. Nah, ini itu sama saja dengan beda rata-rata lebih dari 2. Oke, nah kalau 3 dan 4 di sini itu terdapat perbedaan tingkat keuntungan didasarkan pada bank dan tahun, itu artinya bahwa di situ 2 arah. Kemudian di sini ada keuntungan didasarkan pada bank dan bulan, itu juga 2 arah. 2 arah ini belum kita berikan. Nah, sementara pada 1 arah saja. Nah, soal 1 dan 2 Anda bisa gunakan untuk latihan coret-coret. Gitu sayang? Baik, Bu. Baik, terima kasih Jacqueline dan semuanya. Oke, untuk sementara kita akhiri sekian dulu. Kita lanjutkan untuk ketemuan lagi hari Selasa. Tapi kayaknya material utamanya itu sudah selesai. Nah, meskipun saya tetap memberikan yang 2 arah seperti apa, kayak gitu ya. Tetapi utamanya itu hanya mungkin sampai dengan 1 arah aja. Jadi saya komunikasi sama Pak Titus. Namun demikian, tugas-tugas Anda itu lebih memiliki bobot daripada UTS-nya. Kalau UTS-nya seperti itu, saya kayaknya agak keberatan gitu ya. Kesian yang belajar sudah kemana-mana, ngitung-ngitungnya seperti apa, kayak gitu itu kayaknya kok semacam nggak rela gitu ya. Baik, jadi kayaknya apa yang kita pelajari tidak tercermin di dalam ujiannya, kan gitu kan ya. Jadi kita akan menekankan pada tugas-tugas Anda, kumpulannya seperti apa, dan tolong diupayakan dengan baik. Gitu ya, Seng ya? Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa, insya Allah. Oke, terima kasih dan selamat sore. Semoga senantiasa sehat dalam limpahan berkah dan karunia yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu.